Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risayanti Amanda dari kelas 3C3. Di sini saya akan memberitahukan cara bagaimana membuat sebuah database melalui PHP MyAdmin pada aplikasi SAMPP. Yang pertama, buka terlebih dahulu aplikasi SAMPP-nya. Nah, selanjutnya, Apache dan MySQL-nya itu wajib untuk diaktifkan keduanya. Dan untuk menampilkannya nanti harus menggunakan web browser. Dari localhost php myadmin. Nah, di pojok kiri ini terdapat bacaan new yang fungsinya untuk menambah sebuah database baru. Tinggal diklik. Nah, terdapat kolom yang fungsinya untuk membuat nama database apa yang ingin dibuat. Misalnya saya ingin membuat tgd. Di create. Nah, selanjutnya jika ingin mengisi tabel apa yang ingin diisi, tinggal di dalam kolom ini. Tetapi sebelum mengisi, saya ingin memberitahukan cara yang lebih sulit dari SQL ini. Misalnya di kolom ini saya ketik creatable karena saya sudah membuat sebuah database baru yaitu tgd. Makanya jika saya buat creatable di sini, jika dikirim hasilnya nanti maka akan sama seperti membuat database di layar hitam. Tapi saya menggunakan cara yang lebih mudah dari sini. Saya ingin membuat tabel biodata misalnya. Kolomnya 2 saja, lalu dikirim. Nah, selanjutnya kolom-kolom yang kosong ini harus diisi agar biodata terlengkapi. Di kolom pertama diisi name, tipe datanya itu char. Kenapa char? Karena nirem itu ukurannya sama semua, jadi harus menggunakan char. Nah, panjangnya 10 saja. Indeksnya primary. Size-nya 5. Jika ingin menambahkan sebuah objek baru, tinggal diklik pada auto increment ini. Tapi jika tidak ingin menambahkan objek, tidak usah diklik. Nah, selanjutnya untuk mengisi kolom kedua, saya isi nama. Tipe datanya varchar, panjangnya 50 misalnya. Lalu di save. Nah, misalnya saya membuat database ini di laptop teman saya. Lalu saya ingin mengirimnya. Lalu bagaimana cara mengirimnya? Ada 2 cara untuk mengirim database yang telah dibuat. Yang pertama, yang dikirim itu codingnya. Dan yang kedua, yang dikirim itu filenya. Tapi, jika di dalam file itu yang disimpan versi PHP-nya berbeda, maka nggak akan bisa dikerjakan juga. Lalu bagaimana cara menyimpan filenya? Yang pertama kita buka Windows Explorer, di mana tempat aplikasi SAMPP itu terinstall, disitulah data-datanya tersimpan. Saya terinstall di C. Biasanya kita menggunakan htdocs. Kalau sekarang kita menggunakan MySQL. Nah, di dalam data ini, di dalam folder data inilah nama-nama database yang sudah pernah dibuat. Nah, ini nama database yang saya buat tadi. Inilah dianya, isi database-nya. Nah, selanjutnya kan ini saya buat secara offline. Lalu jika saya ingin membuat program tersebut secara online pada domain saya, maka langkah-langkah yang akan saya lakukan itu, pertama diklik export. Setelah itu pilih bentuk ekspor apa. Misalnya formatnya ada PDF, PHP Array, SQL. Tapi karena yang ingin disimpan itu perintahnya, maka saya klik SQL. Tapi sebelum lanjut, jika ingin menambahkan
datanya agar lengkap, maka tinggal diklik bagian insert. Nah, tapi yang diisi itu tidak di dalam kolom function, di dalam kolom value. Misalnya nyiramnya 10221 dengan nama body. Di kolom kedua 10222 dengan nama Rina. Lalu nama si Rina ini ingin dirahasiakan dengan cara menggunakan MD5 pada function kolom ini. Kenapa MD5? Karena biasanya yang sering dipakai untuk password itu MD5. Lalu di go. Nah, inilah datanya dari SQL. Tetapi kita tidak menggunakan itu, kita menggunakan ini. Nah, inilah hasilnya. Tidak terbacakan menjadi Rina. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan MD5. Setelah berhasil tampilan data Rina ini tidak ditampilkan, tetapi komputer tetap membaca bahwasannya ini adalah Rina. Karena sifatnya itu rahasia, jadi komputer tetap bisa membacanya. Kalau di PHP ini tampilannya akan tetap seperti ini, tidak akan berubah menjadi Rina. Nah, selanjutnya kita kembali ke export. Ini kita kirim dulu. Ini sebuah database tadi dalam bentuk SQL juga dia. Kita buka melalui Notepad. Nah, ini data yang sudah diisi. Ada nirem, varchar-nya, nama. Nah, selanjutnya jika saya ingin membuka melalui domain saya, tinggal buka dari login dari hosting saya sendiri. Nah, kita cari yang bacaannya phpMyAdmin. Nah, ini karena sudah saya buat, jadi tampilannya seperti ini. Kalau di localhost yang sini tadi, dia cuma nama database-nya cuma 3D. Kalau di sini dia ada tambahan angka-angkanya. Lalu kita connect now. Nah, hasilnya sama seperti ini. Yang membedakan itu hanyalah di tampilan sebelah kiri sini. Di localhost ini ada tampilannya. Di localhost ini tidak ada tampilan itu di bagian sebelah kirinya. Lalu, jika saya ingin mengisi database tersebut, tinggal diimport. Jika tidak ingin mengetik kembali, tinggal diimport. Lalu pilih file yang tadi yang sudah di-download. Nah, ini biodatanya. Di open. Setelah itu dikirim. Kalau yang gratis itu biasanya dia batasannya 300 MB. Tapi kalau yang berbayar itu tidak ada batasannya. Masih loading.